Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya. Pada kesempatan hari ini, saya selalu ditemani nih. Ini teman-teman saya minta mudah-mudahan tidak protes lagi ya, karena sekarang saya sudah diangkat menjadi Lord Culis ini, ya. Waduh. Untuk menemani saya berdiskusi di sini dan tentunya dengan teman-teman juga. Oke Mas, apa yang mau kita bahas nih untuk kali ini? Jadi yang saya mau bahas sebenarnya ini menyangkut orang lain sih. Ini mau bertanya, mau gimana nih? Mau mengomentari. Mengomentari dulu nih. Mengomentari sekaligus bertanya. Oh, bertanya mulu nih. Iya. Hah? Komen tapi pertanyaan komen gitu loh. Gila. Ya. Iya. Jadi di salah satu channel menerangkan di situ, Pak. Iya. Kalau nggak salah belum lama ada videonya ya. Iya. Jadi di situ menerangkan bahwa Wak Lilis ini Channel, bentar. Betul. Saya mau nanya nih, channel apa dulu nih? boleh disebutkan? Ya boleh. Di channel Luruskan. Waduh, Oh. bahaya ini Mas. Waduh, bahaya. Ini, aduh, bahaya ini. Maksudnya bahaya itu begini nih. Ada juga sih, kalau saya tidak apa-apa, teman-teman semuanya saya tidak akan pernah menutup komentar ya. Iya. Jadi teman-teman silahkan berkomentar karena pendapat teman-teman juga saya membutuhkan. Iya. Dan itu juga membuat saya bersemangat nih Mas, ya kan? Ya, yang bahaya itu begini Mas, karena saya melihat beberapa hari yang lalu di kolom komentar, sebelum Mas lanjutin ya, saya melihat, waduh, Kang Heri katanya, beginilah begitulah ya. Jadi ya tidak apa-apa. Oke, apa yang kita bahas? Siap. Saya siap dah. Mau ada Kenapa saya ini menanyakan sama Pak Heri, nggak langsung menanyakan sama yang bersangkutan? Iya. Karena Pak Heri pernah ngomong begini. Ini juga ngomongnya di YouTube udah pernah nih Pak Heri. Iya. Bahwa saya itu berkomunikasi baik dengan yang punya akun channel Luruskan. Iya. Maka dari itu saya nanya sama Pak Heri. Nanya apa nih? Karena Pak Heri ini suka berkomunikasi, ya mungkin lewat apa kan? Apa lewat telepon lah, sampai sejauh mana gitu kan. Nah, dan tahu nggak orangnya gitu mungkin ya? Iya, ya mungkin kalau itu ntar dulu. Ini aku langsung bahas ke intinya aja. Iya. Jadi channel Luruskan ini pernah upload sebuah video yang ngomong masalah keluarganya almarhum. Iya. Keluarga almarhum ini kita langsung sebut saja nama ya. Itu Wak Lilis. Wak Lilis itu kan kakak kandung korban. Iya. Aduh, udah kenal aja sama Wak Lilis nih. Wah iya, kan saya kan pernah ke rumahnya. Oh iya. Pernah disuguhin ganas di sana Mas. Sama siapa? Sama Teh Rizka ya? Bisa aja masuk di sini teman-teman semuanya. Aduh. Gimana? Nah, kan pas waktu itu Pak Heri bikin konten sama Wak Lilis. Iya. Mengenai Wak Lilis ini minta tolong untuk mencarikan pengacara untuk Danu dan Yori. Iya. Nah, di channel Luruskan ini digoreng nih Pak. Dimasak. Iya, pokoknya digoreng ya. Makanya ini banyak kasus-kasus yang digoreng jadi minyak goreng mahal mungkin karena gini. Karena minyak goreng disalahgunakan mungkin gitu. Oke, nanti kita bahas minyak gorengnya, nanti kita bikin bahas sama ibu-ibu karena di sini juga banyak ibu-ibu ya, nanti kita bahas. Sekarang yang barusan dulu saya penasaran nih. Iya. Jadi Wak Lilis ini kan meminta tolong sama Pak Heri untuk mencarikan pengacara atau kuasa hukum untuk saudara Danu dan Kang Yoris. Nah, di channel Luruskan dikatakan berarti kalau begitu keluarga korban ini nggak membela korban, tetapi membela saksi. Kan Yoris sama Danu ini kan statusnya saksi. Iya. Nah, gimana ini menurut Pak Heri? Apakah seorang saksi nih? Tapi saya nanya dulu nih, apakah seorang saksi itu nggak boleh meminta pendampingan sama pengacara atau kuasa hukum gitu? Nah, ini menurut pandangan Pak Heri gimana ini? Iya, sebetulnya kan yang namanya mendapatkan pendampingan secara hukum sebetulnya itu merupakan hak warga negara ya. Iya. Kan seperti itu. Nah, lalu
waktu itu di dalam obrolan saya dengan Wak Lilis, betul. Dan di sana setahu saya mengatakan bahwa memang khawatir terhadap Kang Yoris dan Danu kan begitu. Terus kan pas Yoris juga masih di channel saya juga disampaikan bahwa di situ kan ya ada kejanggalan. Iya. Nah, dalam hal ini saya tidak mau membahas persoalan kejanggalan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kang Yoris ya. Karena itu yang tahu posisinya kan Kang Yoris sendiri, bukan betul, saya. Betul. Akan tetapi dalam hal ini saya akan membahas terkait persoalan apa yang kata Mas Sulis tadi digoreng-gorengnya itu loh gitu kan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa yang namanya mendapatkan perlindungan hukum itu ya kan, itu sudah diatur oleh undang-undang ya kan. Nanti teman-teman juga bisa lihatlah di kolom deskripsi, nanti kita cantumkan ya terkait hal itu ya kan. Ada 2 kalau tidak salah itu terkait peraturan yang memang sebagai payung hukum yang menerangkan terkait hal itu. Betul, ya kan. Betul. Nah, lalu gini Mas, sekarang menurut Mas sendiri dan diluruskan disampaikan bahwa kalau begitu berarti untuk membela Yoris dan Danu. Iya, bukan membela kedua almarhum. Sedangkan itu tuh adik kandung. Masih kan adik kandung. Siapa? Kan Putut adik kandungnya Wak Lilis, bukan? Iya. Berarti kan adik kandung kan? Iya. Masih satu darah gitu. Iya. Maksudnya begini, Mas. Jadi yang namanya pengacara itu, dia itu bisa melakukan pekerjaannya untuk mendapatkan melakukan pendampingan hukum terhadap kliennya, manakala dia itu sudah mendapatkan kuasa. Iya. Nah, kuasa ini dibuat atas dasar kan Yoris Danu punya kartu tanda penduduk toh, ya kan? Dibuatkanlah sebagai pihak kesatunya yang namanya itu pemberi kuasa Kang Yoris dan Danu waktu itu nih, ya kan? Ya, istilahnya mah sebagai warga negara berbicara tentang hak dan kewajiban tadi ya. Dan ini juga merupakan bagian daripada haknya dia untuk mendapatkan pendampingan hukum. Betul. Nah, pengacara baru bisa bekerja setelah dia itu mendapatkan surat kuasa. Nah, lalu kalau ada pernyataan keterangan untuk membela Yoris dan Danu, ya benar. Kenapa demikian? Karena yang namanya surat kuasa itu juga kan ditandatanganinya oleh Yoris dan Danu. Benar nggak? Betul. Orang yang memberikan kuasa untuk mendapatkan pendampingan terhadap dirinya berarti untuk membela, ya kan? Untuk melakukan pendampingan terhadap apa yang menjadi hak-hak dia gitu loh kan? Betul. Kan seperti itu. Tidak mungkin. Nah, sekarang sesuatu yang tidak dapat terpisahkan apabila kita berbicara bukan membela korban. Justru yang namanya saksi ini Mas, dengan datangnya kepada pihak kepolisian, memenuhi undangan pihak kepolisian ya, dalam hal ini penyidik di Polres Subang maupun di Polda Jawa Barat, itu adalah salah satu bentuk bagaimana konsistennya gitu loh, untuk dapat memberikan keterangan dengan sebuah harapan dapat mengungkap kasus yang terjadi di Subang ini gitu loh Mas. Jadi apabila saksi diberikan undangan, ya kan, tidak terlepas didampingi oleh kuasa hukum atau sendiri, dengan datangnya saja memberikan keterangan kepada pihak penyidik, itu menurut saya adalah salah satu bentuk usaha untuk bisa mengungkap atau membela kedua korban itu tadi. Dan disampaikan juga bahwa semua upaya yang dilakukan oleh masyarakat, teman-teman yang mengawal kasus Subang ini ya juga ya kan, mungkin para YouTuber juga yang menyuarakan kasus Subang ya kan, setidaknya ini salah satu bentuk gitu loh. Jadi tidak usah dipisah gitu loh. Kenapa? Karena kan almarhum itu sudah meninggal, ya kan. Berbicara tentang kasus Subang ini, bagaimanapun juga itu saya yakin pasti diungkap oleh pihak kepolisian. Kenapa? Karena memang itu sudah menjadi tugas dan kewajibannya. Betul. Tidak terlepas istilahnya seperti apapun itu pasti diungkap gitu loh Mas. Iya. Nah, dalam hal ini juga menurut pendapat saya, ini saya sedikit tambahin juga ya. Iya. Kenapa pihak kepolisian sampai sekarang itu kasus ini belum terungkap? Ini sebetulnya bukan persoalan cepat atau lambat Mas. Tapi ini adalah persoalan profesionalisme dan kehati-hatian pihak kepolisian. Kenapa? Karena ini menyangkut juga dengan hak asasi manusia gitu loh. Yeah. Dan teman-teman juga kan semuanya tidak mengharapkan bahwa polisi salah tangkap. Betul tidak? Iya. Nah, justru karena itulah gitu loh. Sampai saat ini itu
belum terungkap bukan berarti tidak didiamkan juga nih, bukan berarti didiamkan juga nih maksudnya. Bukan tidak digarap juga gitu ya. Tetapi digarap hanya mungkin ya belum waktunya saja gitu. Iya. Tetapi tadi kurang menjawab. Yang mana nih? Kurang menjawabnya berarti keluarga korban ini nggak membela korban gitu. Malah ya istilahnya berlindung diri gitu loh Pak. Bukan pengen mengungkap tapi berlindung diri. Nah, gimana? Nah begini Mas, terkait hal itu tadi sebetulnya sudah saya jelaskan kan. Kan termasuk keluarga korban ini semuanya itu sudah dimintai keterangan dalam statusnya sebagai saksi. Iya kan? Semua ini. Kenapa? Karena banyak sekali dari pihak keluarga nih. Ya kan? Makanya saya tadi jelaskan saksi. Karena banyak termasuk Wak Lilis juga kan sudah dimintai keterangannya. Wak Ida juga ibunya Danu, Wak Yeti juga kan waktu itu sudah dimintai semuanya, ya kan? Nah, saya kan tadi jelaskan, pihak keluarga ini datang dan memberikan keterangan kepada pihak kepolisian, memberikan informasi, ya kan? Itu adalah salah satu bentuk gitu loh, upaya mereka dalam mendukung kedua korban untuk menegakkan ya kebenaran, keadilan bagaimana agar pelaku yang terjadi dalam kasus Subang ini terungkap gitu loh maksud saya. Iya. Dan mungkin kalau saya ambil di situ, apakah keluarga korban ini takut kalau istilahnya Danu sama Kang Yoris ini dijadikan tersangka karena mungkin keyakinan dari keluarga korban dari Wak Lilis, ya salah satunya Wak Lilis ya, yang karena ya beliau yang bikin konten sama Pak Heri, gitu kan, itu mengatakan apa? Yang minta cari pendampingan, ya kan, untuk Danu sama Yoris, gitu. Apakah beliau ini berarti beliau ini punya keyakinan bahwa mereka berdua ini nggak terlibat apa-apa gitu di situ? Ya seperti halnya saya ya, seperti halnya saya sendiri ya, bahwa saya juga mempunyai keyakinan, tentunya apalagi juga pihak keluarga. Tidak terlepas dari itu. Keyakinan saya juga bisa salah, keyakinan siapapun juga sebetulnya bisa saja salah gitu loh. Tetapi mungkin karena memang ada ikatan darah dan ada rasa sayang, ya saya rasa itu merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga dalam hal ini Wak Lilis untuk dapat memberikan pendampingan terhadap Yoris dan Danu waktu itu, ya kan. Nah, tetapi sesuatu yang memang tidak dapat terpisahkan, justru kalau yang namanya pendampingan itu kan hak semua warga negara, tidak boleh dipersoalkan. Nah, tetapi apa yang dilakukan dalam memberikan keterangan semua saksi juga termasuk Yoris dan Danu itu juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab mereka untuk bagaimana bisa membuat kasus ini menjadi terang benderang lah, terungkap lah gitu aja. Terungkap dan mungkin intinya biar nggak salah penangkapan gitu. Nggak salah penangkapan. Siap. Ya. Mungkin dicukupkan sampai sekian ya Pak ya? Betul sekali, karena saya sudah melihat sesuatu aura yang berbeda di dalam Mas Tulis itu sebetulnya sudah kode bahasa tubuh terhadap saya. Yang hati-hati Mas, saya sih itu sudah mengerti itu. Iya, siap. Sebenarnya ini masih panjang ini pertanyaannya, ya? Tapi sudah gideg ya? Iya. Oke, karena kebetulan tadi ada Bang Yahya Muhammad, nanti saya akan berdiskusi juga dengan Bang Yahya Muhammad. Betul. Oke? Betul. Oke. Teman-teman seperti itu saja dulu karena sudah sangat banyak sekali nih. Ya kan? Dan kebetulan lordnya juga nih sudah bingung nih. Karena ada apa namanya ya? Schedule lain ya Mas ya. Yang memang harus dipenuhi juga. Di stasiun mana nih sekarang? Oke teman-teman, demikian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.